Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah siam dan takwa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, tak diwajibkan atas kamu berpuasa siam sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuan siam adalah takwa. Kita tahu bahwa takwa itu bermakna wamtasilu awamirillah wajtanibu nawahi. Artinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siam adalah merupakan wahana atau tempat melatih diri atau pelatihan di dalam bagaimana kita itu melatih diri melakukan suatu perbuatan yang baik-baik, seperti kita memperbanyak sholat. Sholat wajib itu lebih intensif kita laksanakan, tepat waktu, berikut juga diikuti dengan sholat rawatibnya. Bahkan di malam hari kita laksanakan secara rutin, yaitu qiyamul lail, tarawih, itu dikerjakan. Selain daripada itu juga perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, kita membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Bahkan kita memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan di sekitar kita. Banyak amalan-amalan kebaikan itu dilakukan di dalam siam Ramadan atau bulan suci Ramadan ini. Selain daripada itu, kita juga menghindari perbuatan-perbuatan yang keji yang dilarang oleh agama, seperti bagaimana siam itu memberikan patokan kepada kita. Di dalam sebuah hadis disebutkan betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan diri dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dan dari sifat-sifat atau tingkah laku yang menjurus kepada perbuatan yang keji. Oleh karena itu dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya itu dikatakan bahwa seseorang puasa itu bukanlah hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Itu laisa siyam minal akli wassarabi. Puasa itu atau siam itu bukan hanya menahan tidak makan dan tidak minum saja. Innamas siyam minal lagwi waropas. Sesungguhnya siam itu selain kita mengendalikan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi juga kita mengendalikan perbuatan dan perkataan kita itu dari lagwah dan ropas. Ini selama sebulan kita lakukan pelatihan ini. Tidak lain adalah untuk menjadikan tingkah laku kita itu menjadi suatu amalan kebaikan. Artinya kita melakukan suatu perintah, amal ibadah sebulan penuh kita lakukan dengan lumayan atau dengan secara maksimal kita lakukan. Di samping itu juga kita berupaya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang dilarang oleh agama. Ini merupakan pelatihan, diharapkan setelah bulan Ramadan ini menjadi suatu tradisi, menjadi sikap laku bagi seorang mukmin itu sendiri, sehingga di akhir Ramadan kita akan menjadi orang yang baik, dan yang kalau sebelumnya itu sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itulah tanda-tanda orang yang berpuasa atau siam Ramadan yang mendapatkan ciri-ciri orang puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan
dahaga saja. Sebagaimana sabda Nabi yang disebutkan tadi, banyak di antara kita itu melakukan atau mengamalkan atau melaksanakan puasa itu atau siam itu tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Dia lapar, dia haus, tetapi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nol atau tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, maka yang diharapkan oleh kita itu bagaimana kita itu menjadi orang yang lebih baik, yaitu mengerjakan yang baik sekaligus meninggalkan hal-hal yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan takwa itu, melaksanakan satu perintah, di sisi lain kita meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan salah satu sarana untuk menuju kepada ketakwaan itu. Demikian saja ceramah atau tausiah singkat kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat kepada pemirsa sekalian menikmati berbuka puasanya. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju.